Kisah nyata horor pesugihan demi uang mahar pernikahan dilema cinta dan ingin kekayaan. Di tengah keramaian pasar Blitar, Dadang, seorang pemuda berusia 25 tahun, berjalan pelan. Suasana pasar yang ramai seharusnya memberikan energi, tetapi baginya, setiap langkah terasa berat. Ia melihat sekeliling, melihat orang-orang yang bertransaksi dengan senyum bahagia, sementara ia sendiri dihimpit oleh beban yang semakin menekan. Dalam kepalanya, terbayang wajah calon istrinya, Ratna, yang menunggu kepastian dari dirinya. Dadang tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana bersama keluarganya. Ayahnya sudah pensiun dan ibunya hanya seorang penjual sayur di pasar. Keluarga mereka tidak kaya, tetapi selalu berusaha untuk hidup dengan sederhana. Namun, saat pernikahan semakin dekat, tekanan untuk memenuhi mahar yang diminta oleh Ratna membuatnya merasa terjebak. Mahar tersebut bukanlah angka kecil. Ratna berasal dari keluarga yang cukup terpandang, dan tradisi di desanya menuntut agar pria memberikan mahar yang layak. Setiap hari, Dadang berusaha mengumpulkan uang dari pendapatannya sebagai pedagang kecil. Ia menjual berbagai barang, mulai dari makanan ringan hingga perlengkapan rumah tangga. Namun, meskipun sudah bekerja keras, hasil yang didapatkan selalu kurang. Di dalam hatinya, ia merasa putus asa. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Ratna, namun kenyataan tak berpihak padanya. Malam itu, saat pulang dari pasar, Dadang berhenti sejenak di tepi sungai. Airnya mengalir tenang, tetapi pikirannya berputar-putar, tak bisa menemukan jalan keluar. Dalam keheningan malam, ia teringat akan cerita-cerita yang sering ia dengar dari orang-orang tua di desanya. Cerita tentang pesugihan. Mereka berkata bahwa ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, meskipun harus membayar harga yang sangat tinggi. Ia tak bisa mengusir pikiran itu dari benaknya. Apakah aku benar-benar harus mengambil jalan ini? Pikirnya, suara hatinya berperang dengan akal sehatnya. Di satu sisi, ia merasa terdesak dan tidak punya pilihan lain, sementara di sisi lain, ia tahu bahwa pesugihan adalah jalan yang berbahaya. Namun, dalam keadaan tertekan, suara yang mendorongnya untuk mencoba pesugihan semakin keras. Ketika ia tiba di rumah, suasana sudah sepi. Ayah dan ibunya sudah tidur, sementara ia masih duduk di meja makan, memandangi makanan sederhana yang tersisa. Tidak ada rasa lapar di hatinya, hanya rasa hampa yang menggerogoti. Ia teringat akan Ratna, senyumnya, tawanya. Ia ingin melihat Ratna bahagia di hari pernikahan mereka, tetapi semua itu terasa semakin jauh. Hari-hari berlalu, dan beban di pundaknya semakin berat. Ia mulai mendengar desas-desus di pasar tentang dukun yang bisa membantu orang-orang yang kesulitan finansial. Dukun itu dikenal bisa memberikan jalan keluar bagi mereka yang terdesak, meskipun dengan syarat yang sangat berat. Dadang merasa tertarik, tetapi juga takut. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, setelah berhari-hari mencari pilihan, Dadang memutuskan untuk mencari dukun tersebut. Ia mengumpulkan keberanian dan pergi ke sebuah gang sempit, di mana dukun itu tinggal. Tempat itu terlihat angker, dengan cahaya redup dari lampu minyak yang menyala di luar. Dengan degupan jantung yang kencang, ia mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, ia disambut oleh seorang wanita tua dengan mata tajam yang penuh misteri. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak memberikan rasa nyaman. "Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan?" tanyanya, seolah bisa membaca pikiran Dadang. Dadang mengangguk, mulutnya terasa kering. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata tak kunjung keluar. Wanita itu mengamati Dadang dengan seksama, seolah menilai jiwa dan niatnya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kau harus siap untuk membayar harga yang tinggi. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan." Saat itu, Dadang merasakan getaran dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dalam keadaan terdesak, keinginan untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan rasa takutnya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Wanita tua itu menjelaskan bahwa ada ritual yang harus dilakukan, dan ia harus memberikan tumbal.
Tumbal itu bukan sembarang tumbal, menurutnya, itu adalah seorang wanita hamil. Ketika mendengar syarat itu, Dadang merasakan seakan dunia berputar di sekelilingnya. Rasa ngeri dan ketakutan menyelimuti hatinya, tetapi dorongan untuk menikahi Ratna memaksanya untuk menelan rasa takut itu. Malam itu, di tempat tidurnya, Dadang terjaga, memikirkan semua yang telah terjadi. Tidur tak kunjung datang, dan ia merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Akhirnya, ia memutuskan sesuatu, ia akan mengambil risiko ini, meskipun ia tahu konsekuensinya bisa berbahaya. Ia hanya berharap, jika kekayaan itu datang, ia bisa memperbaiki hidupnya dan membuat Ratna bahagia. Keterdesakan mengubah arah hidupnya. Dalam keraguan dan ketakutan, Dadang semakin mendekati jalan yang gelap. Begitu banyak pertanyaan yang berseliweran di pikirannya, tetapi satu hal yang pasti, ia sudah melangkah ke dalam dunia yang tak terduga, dan jalan pulang semakin menjauh. Setelah berhari-hari merenungkan keputusan yang diambil, Dadang merasa hatinya bergejolak. Pikirannya terombang-ambing antara rasa takut dan harapan. Ia tahu bahwa langkah yang diambilnya tidak akan mudah, tetapi kebutuhan akan uang untuk mahar pernikahan semakin mendesak. Dengan tekad yang mulai menguat, ia memutuskan untuk menemui dukun yang telah dikenalnya. Pagi itu, Dadang berangkat lebih awal. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dilapisi kerikil, melewati rumah-rumah warga yang masih terlelap. Suara ayam berkokok terdengar di kejauhan, memberi tanda bahwa hari telah dimulai. Namun, bagi Dadang, setiap langkah terasa seperti menapaki jalan menuju ketidakpastian. Di benaknya, terbayang wajah Ratna yang penuh harapan, dan itu semakin memacu tekadnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, Dadang akhirnya tiba di gang sempit tempat tinggal dukun. Suasana di sekitar rumah tua itu sunyi dan sepi, hanya ada suara angin yang berdesir. Ia mengetuk pintu dengan ragu, dan setelah beberapa detik, pintu terbuka perlahan. Wanita tua yang sama muncul, kali ini dengan ekspresi serius. "Masuklah," kata dukun itu sambil melangkah mundur, memberi ruang bagi Dadang untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, aroma rempah-rempah dan dupa memenuhi hidungnya. Ruangan itu dipenuhi berbagai benda aneh, patung, lilin, dan alat-alat ritual yang tidak dikenalnya. Semua itu memberi kesan mistis yang membuat Dadang merasa semakin cemas. Dukun itu mengamati Dadang dengan tatapan tajam. "Kau telah memutuskan, bukan?" tanyanya, suaranya pelan namun menggema di ruangan. Dadang mengangguk, berusaha menunjukkan kepastian meskipun hatinya bergetar. "Aku ingin melakukan ritual pesugihan," ucapnya, suaranya hampir tak terdengar. Dukun itu mengangguk, seolah telah menunggu jawaban itu. "Baik, namun, kau harus tahu bahwa ini bukan sekadar permainan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan tumbal yang kau pilih akan menentukan segalanya." Ia kemudian menjelaskan dengan rinci tentang ritual yang harus dilakukan. "Kau akan menuju sebuah gua di pinggiran desa, tempat di mana energi gaib berkumpul. Di sana, kau akan melakukan ritual untuk memanggil makhluk halus yang akan memberimu kekayaan. Namun, ingat, sebagai gantinya, kau harus memberikan seorang wanita hamil sebagai tumbal. Itu adalah syarat yang tidak bisa kau abaikan," jelasnya. Dadang merasa hatinya berdegup kencang. Pikiran tentang tumbal itu menghantuinya. "Mengapa harus wanita hamil?" tanyanya, suara bergetar. Dukun itu tersenyum sinis. "Karena jiwa yang masih murni akan menarik perhatian makhluk halus. Mereka menginginkan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga." Mendengar penjelasan itu, Dadang merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun, rasa putus asa dan harapannya untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan rasa takutnya. Ia mengangguk, meski dalam hati, ia merasa seakan terjerat dalam jaring yang tak terlihat. Dukun itu kemudian memberikan beberapa barang yang harus dipersiapkan untuk ritual, makanan, bunga, dan benda-benda simbolis lainnya. Hari itu juga, Dadang mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ia pergi ke pasar untuk membeli makanan dan barang-barang yang diperlukan. Saat berkeliling, ia merasa seakan semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Ia berusaha mengabaikannya, tetapi bayangan wajah Ratna selalu menghantui pikirannya. Setiap kali melihat wanita hamil di pasar, hatinya bergetar. Malam tiba, dan Dadang merasa gelisah. Ia mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dan menyiapkan diri untuk pergi ke gua. Dalam perjalanan, ia berusaha menenangkan pikiran, tetapi suara-suara gaib yang dijanjikan dukun terus bergaung di telinganya. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali. Setibanya di gua, suasana semakin kelam. Gelap gulita menyelimuti seluruh area, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus celah-celah batu. Dadang berdiri di depan pintu gua, merasakan getaran aneh yang keluar dari dalam. Dengan napas dalam, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, hawa dingin menyergapnya. Dinding gua basah dan licin, suara tetesan air terdengar di kejauhan. Ia melangkah lebih dalam, mencari tempat yang sesuai untuk melakukan ritual. Setelah menemukan lokasi yang dirasa tepat, Dadang menyiapkan semua barang yang dibawa. Ia meletakkan makanan di atas batu besar, menghiasinya dengan bunga, dan menyalakan lilin yang dibawa. Saat semua siap, ia mulai mengucapkan mantra yang diberikan dukun. Suaranya bergema di dalam gua, bercampur dengan suara tetesan air. Dadang merasakan aura yang menyelimuti sekitarnya. Dalam hati, ia berdoa agar makhluk halus mendengar panggilannya. Seiring berjalannya waktu, ia merasakan perubahan yang aneh. Suara-suara di sekelilingnya mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang merespons. Dadang merasa ketakutan dan harapan bercampur aduk. Dalam momen itu, ia merasa seolah dunia di sekelilingnya bergetar, dan sesuatu yang tidak terlihat mendekatinya. "Aku butuh kekayaan," teriaknya dengan suara menggema. "Tolonglah aku." Saat itu, ia merasakan angin kencang yang tiba-tiba berhembus, menyalakan semua lilin yang ada. Dalam keadaan cemas, Dadang menunggu, berharap keajaiban akan terjadi. Malam itu menjadi tonggak penting dalam hidupnya. Dalam kegelapan gua, ia telah memilih jalan yang tak terduga. Meskipun ada rasa takut, harapan akan kekayaan membuatnya terus maju. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa keputusan ini akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang hancur. Dadang berdiri di depan gua, merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari dada. Dalam pikirannya, ia mengingat setiap detail yang dijelaskan oleh dukun, dan semua persiapan yang telah dilakukan. Ini adalah saat yang menentukan, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Setelah mengumpulkan keberanian, Dadang melangkah masuk ke dalam gua. Suasana di dalamnya sangat berbeda, gelap dan dingin, dengan suara tetesan air yang jatuh dari stalaktit yang tergantung di atap gua. Cahaya bulan yang samar-samar menembus celah-celah, menciptakan bayangan aneh di dinding gua. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan lebih dalam, mencari tempat yang cocok untuk melakukan ritual. Setelah beberapa menit, Dadang menemukan area yang cukup luas. Di tengah gua terdapat sebuah batu besar yang datar, tampak seperti altar alami. Dengan cepat, ia meletakkan barang-barang yang dibawa, makanan, bunga, dan lilin. Ia menyalakan lilin-lilin itu satu persatu, menciptakan suasana yang mistis. Aroma dupa yang dibakar menambah kesan sakral pada tempat itu. Sebelum memulai ritual, Dadang duduk sejenak dan menenangkan pikirannya. Ia mengingat kata-kata dukun, yang menyatakan bahwa malam ini adalah malam yang paling kuat untuk melakukan ritual pesugihan. Kekuatan gaib akan lebih mudah dijangkau, katanya. Dengan napas dalam, Dadang mengingat kembali semua mantra yang diajarkan. Ketika semuanya siap, ia mulai mengucapkan mantra dengan pelan. Suaranya bergema di dalam gua, seolah-olah memanggil makhluk halus yang berdiam di alam lain. "Aku memanggil kalian, makhluk yang berkuasa dalam kegelapan. Berikanlah aku kekayaan yang kuinginkan," teriaknya dengan penuh keyakinan. Seiring dengan setiap kata yang diucapkannya, Dadang merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Gua itu seakan hidup, dindingnya bergetar, dan suara-suara aneh mulai mengisi udara.
Ia merasa tubuhnya kaku, terjebak dalam aura misterius yang melingkupinya. Ketika ia melanjutkan mantra, tiba-tiba, lampu-lampu lilin berkedip dan mati satu persatu, menyisakan kegelapan yang pekat. Dalam keadaan gelap gulita, Dadang merasa ketakutan. Ia mendengar suara seperti bisikan, tetapi tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Suara itu datang dari segala arah, seolah ada ribuan makhluk yang mengelilinginya. Dalam ketakutannya, ia berusaha mengingat mantra yang harus diucapkan. Di tengah kebingungan itu, Dadang merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan cepat, dan dalam cahaya remang-remang, ia melihat sosok yang tidak jelas, berdiri di ujung gua, membelakanginya. Sosok itu tampak tinggi dan ramping, dengan aura gelap yang menyelimuti tubuhnya. Jantung Dadang berdegup semakin cepat, dan ia merasa terjebak dalam pandangan yang menakutkan. "Siapa kau?" teriaknya, suaranya menggema di seluruh gua. Tetapi sosok itu tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, seakan menunggu. Dengan keberanian yang tersisa, Dadang melanjutkan mantra, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh ketakutannya. "Aku berkorban untuk mendapatkan kekayaan. Berikanlah aku apa yang kuinginkan." Ia berharap dengan keras agar makhluk itu mendengar dan mengabulkan permohonannya. Tiba-tiba, suara bisikan itu semakin keras, dan sosok tersebut mulai bergerak mendekat. Dadang merasa hawa dingin semakin menyengat kulitnya, dan ia merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam sekejap, sosok itu berada di depannya, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Dadang merasakan tatapan tajam yang menusuk jiwanya. "Untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus membayar harga yang mahal," suara itu menggema, dalam nada yang mengerikan. "Tumbal yang kau pilih harus diberikan, dan jiwa yang tak bersalah akan menjadi milikku." Dadang menelan ludahnya. Dalam sekejap, semua rasa ingin tahunya akan kekayaan terbenam dalam rasa ngeri. Ia menyadari bahwa tumbal yang diminta adalah sesuatu yang sangat serius. "Tapi, aku tidak bisa," teriaknya, merasa putus asa. "Aku tidak bisa mengorbankan jiwa yang tak bersalah." Sosok itu tersenyum sinis, dan dalam sekejap, suasana di sekitar Dadang berubah. Dinding gua seolah bergerak, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang berputar-putar di sekelilingnya. Suara bisikan semakin keras, membuat pikirannya berputar. "Kau sudah memilih jalan ini. Sekarang, apakah kau berani melanjutkan?" Dadang merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia ingin lari, tetapi kakinya seakan membeku di tempat. Ia terlihat seakan terjebak dalam keputusan yang telah dibuat. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha mengingat kembali semua hal yang diceritakan dukun, tetapi semuanya terasa kabur. Dalam momen kritis itu, Dadang merasa terjebak antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Ia ingin menghindar, tetapi keinginan untuk mendapatkan kekayaan terus menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, semua usaha dan pengorbanannya akan sia-sia. Tetapi jika ia melanjutkan, ia akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kekayaan. Aku bersedia," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi tolong, berikan aku kesempatan untuk memilih tumbalku sendiri." Ia berharap bisa menemukan jalan keluar, meskipun ia tahu bahwa apa yang diminta adalah sesuatu yang sangat berat. Sosok itu mengangguk, dan Dadang merasa seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. "Pilihlah dengan bijak," kata sosok itu, dan dalam sekejap, sosok tersebut menghilang, meninggalkan Dadang dalam kegelapan gua yang pekat. Setelah momen itu, Dadang merasakan angin dingin berhembus, menariknya kembali ke kenyataan. Ia masih terjebak dalam keputusan yang telah diambil, tetapi setidaknya, ia bisa memilih siapa yang akan menjadi tumbal. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan harapan yang samar. Malam itu, ketika ia meninggalkan gua, Dadang tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah memasuki dunia yang gelap, dan keputusan yang diambil akan membawanya ke jalur yang tidak terduga. Dengan langkah berat, ia melangkah keluar dari gua, membawa serta beban yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan.
Matahari terbit di atas kota Blitar, memberi cahaya yang hangat setelah malam yang gelap dan menegangkan. Namun, bagi Dadang, pagi itu bukanlah awal yang cerah. Ia baru saja kembali dari gua, dan meskipun tak berapa lama setelah ritual, hidupnya terasa telah berubah selamanya. Di dalam dirinya, ada perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan yang terus menggerogoti. Setelah pulang, Dadang duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi peti kayu yang diletakkan di sudut ruangan. Dukun telah menjanjikan bahwa kekayaan akan datang, dan ia tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi. Hatinya berdebar-debar saat memikirkan isi peti itu. Namun, rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi dari perbuatannya semakin menyelimuti pikirannya. Kelelahan membuatnya tertidur, dan dalam tidurnya, ia terbangun dengan teriakan. Bayangan wanita hamil yang dijadikan tumbal terus menghantuinya, dan suara-suara gaib bergema di telinganya. Kau telah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kau miliki. Suara itu menggetarkan jiwanya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Setelah beberapa hari, harapan Dadang mulai terwujud. Suatu malam, ketika ia pulang dari pasar, ia menemukan peti kayu itu terbuka. Di dalamnya, tumpukan emas batangan bersinar cerah, mencolok dalam cahaya remang-remang. Matanya membelalak, dan mulutnya terbuka lebar. Kekayaan yang diimpikannya akhirnya ada di depan mata. Rasa euforia meluap dalam dirinya, ia tidak percaya bahwa semua ini nyata. Dengan penuh semangat, Dadang mulai menggunakan kekayaannya. Ia membeli pakaian baru, perhiasan, dan barang-barang yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia mengundang Ratna untuk makan malam di restoran mewah, berharap bisa membuatnya terkesan. Namun, saat melihat wajah Ratna yang bersinar, Dadang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa terasing, seolah ada dinding yang memisahkannya dari kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan. Di tengah-tengah kesenangan itu, suara-suara gaib mulai kembali. Malam-malamnya dipenuhi dengan bisikan yang mengganggu. Ia mendengar suara wanita yang menangis, suara yang selalu mengingatkannya pada tumbal yang dipilih. Dalam setiap detik, Dadang merasa semakin tertekan. Kesehatannya mulai menurun, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak, dan matanya mulai sipit karena kurang tidur. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di rumah, Dadang mendengar ketukan di pintu. Dengan hati berdebar, ia membuka pintu dan menemukan Ratna berdiri di sana. Dadang, aku khawatir, katanya, wajahnya penuh kecemasan. Kau tidak seperti dirimu yang dulu. Apa yang terjadi padamu? Dadang terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin berbagi semua yang terjadi, tetapi rasa malu dan ketakutan menghalanginya. Aku baik-baik saja, Ratna. Hanya sedikit stres dengan persiapan pernikahan, jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya tertekan. Ratna tidak tampak puas dengan jawaban itu, tetapi ia hanya mengangguk dan memasuki rumah. Mereka berbincang sebentar, tetapi Dadang merasakan jarak yang semakin melebar antara mereka. Setiap kali ia melihat Ratna, ingatan akan tumbal yang harus diberikan semakin menghantuinya. Keterasingan itu membuatnya tertekan, dan ia berusaha mengalihkan perhatian dengan kekayaan yang baru didapat. Namun, semakin ia mencoba untuk menikmati kekayaannya, semakin kuat suara-suara gaib itu menghantuinya. Suatu malam, saat ia tidur, ia terbangun karena suara bisikan yang keras. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari konsekuensi, Dadang. Suara itu menggema, membuatnya terbangun dengan panik. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kegelapan ruangan itu terasa semakin menakutkan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Dadang semakin tidak teratur. Ia sering terlihat murung dan gelisah. Meskipun memiliki semua barang yang diinginkannya, ia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang seharusnya. Tumpukan emas di peti tidak membawa kedamaian, sebaliknya, ia hanya membawa ketakutan dan rasa bersalah yang semakin dalam. Suatu malam, Dadang terbangun lagi dari tidurnya, terengah-engah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kegelapan, ia melihat sosok bayangan berdiri di ujung ruangan.
Dadang merasa ketakutan, tetapi ia berusaha untuk tenang. "Siapa kau?" tanyanya, suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi mendekat dengan perlahan. Ketika cahaya bulan menerangi ruangan, Dadang melihat wajah sosok itu, wajah wanita hamil yang dijadikan tumbal. "Kau telah mengambil hidupku," suaranya lembut tetapi penuh kesedihan. "Sekarang, kau harus membayar harganya." Mendengar suara itu, Dadang merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam. "Aku tidak tahu apa yang aku lakukan," teriaknya, mencoba menjelaskan. "Aku terdesak untuk mendapatkan uang." Sosok itu menatapnya dengan penuh penyesalan. "Kekayaan yang kau inginkan tidak akan pernah memberi kebahagiaan. Kau telah mengorbankan jiwa yang tidak bersalah. Sekarang, kau harus menghadapi akibatnya," katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Malam-malam Dadang dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Ia tidak bisa tidur atau menikmati kekayaannya. Setiap kali melihat tumpukan emas, ia hanya mengingat tumbal yang harus dibayarnya. Kesehatannya semakin menurun, ia terlihat semakin kurus dan lelah. Suara-suara gaib itu terus mengikutinya, dan ia merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Selama beberapa minggu, hubungan Dadang dengan Ratna semakin memburuk. Ratna merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Dadang berusaha menutupi semua yang terjadi. Ia tidak ingin Ratna tahu tentang apa yang telah dilakukannya. Dalam hatinya, ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghapus kesalahan yang telah diperbuat. Kekayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini hanya menjadi beban yang semakin berat. Penyesalan terus menghantuinya, dan ia merasakan hidupnya dipenuhi dengan kegelapan. Setiap malam, suara-suara gaib itu mengingatkannya akan pilihan yang diambil, dan semakin ia berusaha untuk melupakan, semakin kuat suara itu menggema di pikirannya. Akhirnya, Dadang menyadari bahwa kekayaan tidak akan pernah dapat menggantikan apa yang telah hilang. Ia terjebak dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri, dan perjalanan hidupnya telah berbalik menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dalam kesendirian dan penyesalan, ia merasakan betapa berbahayanya memilih jalan pintas menuju kekayaan. Keberhasilan yang didapat tidak pernah sebanding dengan harga yang harus dibayar. Di tengah kesibukan sehari-hari, Dadang merasa semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya. Hari-harinya yang dilalui dengan kekayaan yang melimpah tidak membawa kebahagiaan, sebaliknya, ia merasa terkurung dalam bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Setiap malam, suara-suara gaib dan bayangan wanita hamil yang dijadikan tumbal kembali menghantui tidur dan pikirannya. Rasa bersalah semakin menumpuk, menambah beban yang sudah tidak tertahankan. Suatu sore, saat Dadang sedang duduk di taman, ia melihat sekelompok anak kecil bermain di dekatnya. Mereka tertawa dan berlari-lari, kesenangan yang tulus dan sederhana. Melihat mereka, Dadang merasa hancur. Dalam pikirannya, ia terbayang sosok wanita hamil yang terpaksa ia korbankan. Rasa penyesalan menghimpit dadanya, dan ia merasa seakan semua kebahagiaan yang dimiliki telah direnggut oleh perbuatannya sendiri. Ketika malam tiba, Dadang pulang ke rumah dengan perasaan lesu. Ia berharap bisa tidur nyenyak, tetapi saat ia berbaring, suara-suara gaib itu kembali muncul, semakin keras dan menakutkan. "Kau tidak bisa melarikan diri dari apa yang kau lakukan." Suara itu menggema di dalam kepalanya. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Dalam mimpinya, ia kembali melihat sosok wanita hamil itu. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas dan penuh kesedihan. "Kau telah mengambil hidupku," ucapnya dengan suara lembut namun penuh penyesalan. "Kau harus membayar harga yang sangat mahal." Dadang terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya, terkurung oleh pilihan yang diambil. Dengan perasaan putus asa, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan aktivitas sehari-hari. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Bayangan wanita itu selalu ada di benaknya, terus mengingatkan bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Dadang dan Ratna semakin memburuk. Ratna yang semula ceria kini terlihat cemas dan bingung.
Ia mulai memperhatikan perubahan pada Dadang yang terlihat semakin gelisah dan murung. Setiap kali Ratna mencoba berbicara, Dadang selalu menghindar, tidak ingin membebani kekasihnya dengan rahasia kelam yang menimpa hidupnya. Suatu malam, Ratna tidak bisa menahan rasa khawatirnya lagi. Ia mendatangi Dadang, menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. "Dadang, ada yang ingin aku bicarakan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa kau bisa jujur padaku?" Tanyanya, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Dadang terdiam, hatinya bergetar. Ia ingin menceritakan semua yang terjadi, tetapi ketakutan akan reaksi Ratna membuatnya ragu. "Aku baik-baik saja, Ratna. Hanya sedikit stres dengan pekerjaan," jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa hancur. Namun, Ratna tidak percaya. Ia mendekat, memegang tangan Dadang, dan berkata, "Kau bisa mempercayaiku. Apapun yang terjadi, kita bisa menghadapi bersama." Melihat ketulusan di mata Ratna, Dadang merasa tergerak. Namun, saat ia membuka mulut untuk berbicara, suara bisikan gaib itu kembali mengganggu pikirannya. "Jangan beritahu dia, kau akan membuatnya terjebak dalam kegelapanmu." Suara itu menyuruhnya untuk menutup mulutnya, dan Dadang merasa semakin terjepit. Malam itu, setelah Ratna pergi, Dadang terbangun lagi dari mimpi buruk. Ia melihat sosok wanita hamil itu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan penuh kesedihan. "Kau harus memilih, Dadang. Dia atau kekayaanmu. Apa yang lebih berharga bagimu?" Tanyanya, suaranya penuh penyesalan. Dadang merasa terjebak antara dua dunia, antara keinginan untuk melindungi Ratna dan kekayaan yang telah ia peroleh. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapat dengan cara terlarang tidak akan pernah memberi kebahagiaan sejati. Dalam kebisingan pikirannya, ia merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. Keesokan harinya, Dadang bertekad untuk mencari dukun yang membawanya ke jalan ini. Ia merasa perlu untuk mencari cara agar bisa memutuskan hubungan dengan makhluk gaib yang terus menghantuinya. Namun, saat ia tiba di rumah dukun, perasaannya campur aduk. Ia merasa bahwa apapun yang dikatakan dukun tidak akan membebaskannya dari rasa bersalah yang terus menghimpit. Setelah beberapa saat menunggu, dukun itu muncul dengan tatapan tajam. "Kau kembali, anak muda. Apakah kau sudah siap untuk membayar harga yang harus kau bayar?" Tanyanya, suaranya tak berperasaan. Dadang merasa hatinya bergetar. "Aku ingin mengakhiri semua ini," katanya dengan suara putus asa. Dukun itu tertawa sinis. "Tidak ada yang bisa mengakhiri perjanjian yang telah kau buat. Kau telah memilih jalanmu, dan sekarang kau harus menghadapi konsekuensinya." Kata-kata itu menghantam Dadang seperti petir di siang bolong. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Dengan perasaan hampa, Dadang kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia merasa dunia di sekelilingnya semakin gelap. Rasa bersalah dan penyesalan tidak pernah berhenti menghantuinya. Ia merindukan Ratna, tetapi juga merasa takut untuk mendekatinya. Setiap kali ia melihat wajah Ratna, ia hanya bisa membayangkan kesedihan dan penderitaan yang mungkin akan ditimbulkan akibat keputusannya. Akhirnya, saat malam tiba, Dadang duduk di tepi tempat tidurnya, merenungkan semua pilihan yang telah diambil. Ia merasa hidupnya terjebak dalam lingkaran setan, dan tidak ada cara untuk membebaskan dirinya. Semua kekayaan yang didapat tidak ada artinya jika harus membayar dengan jiwa yang tidak bersalah. Dalam kegelapan malam, suara-suara gaib itu kembali muncul, mengingatkannya akan semua yang telah dilakukan. "Kau tidak bisa melarikan diri, Dadang. Kau sudah mengambil hidupku, dan sekarang kau harus membayar harga yang ditentukan." Suara itu menggema, mengisi ruangan dengan ketakutan. Malam itu, Dadang terbangun dengan teriakan. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Dalam kegelapan, ia hanya bisa merenungkan semua pilihan yang diambil, dan bagaimana setiap langkahnya membawa pada kehampaan. Hantu masa lalu terus menghantuinya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari kutukan yang mengikatnya. Pagi itu, sinar matahari menyusup masuk lewat celah jendela, tetapi bagi Dadang,
tidak ada cahaya yang bisa menerangi kegelapan di dalam hatinya. Setelah malam yang penuh mimpi buruk, ia terbangun dengan perasaan hampa. Rasa bersalah dan ketakutan masih menghantuinya, membuat setiap detak jantung terasa berat. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak diinginkannya, hidup dalam bayang-bayang pilihan yang telah dibuat. Hari-hari berlalu, dan kondisi fisik Dadang semakin menurun. Ia tidak lagi tampak segar dan bersemangat, matanya terlihat lelah, dan wajahnya semakin kurus. Setiap kali melihat cermin, ia merasa tidak mengenali dirinya sendiri. Kekayaan yang telah diraihnya tidak memberi kebahagiaan, hanya membawa beban yang tidak tertahankan. Suara-suara gaib itu semakin kerap mengganggunya, dan ia merasa hidup dalam ketakutan yang konstan. Di tengah kesedihan yang melingkupi hidupnya, Dadang berusaha untuk menjaga hubungan dengan Ratna. Meskipun ia merasa terasing, ia tidak ingin Ratna mengetahui kegelapan yang menimpa hidupnya. Namun, Ratna semakin cemas melihat perubahan pada Dadang. Ketidakpastian dan kekhawatiran di matanya semakin jelas, dan ia sering memandang Dadang dengan tatapan yang penuh tanya. Suatu malam, setelah beberapa minggu terjebak dalam ketidakpastian, Ratna memutuskan untuk mengajak Dadang berbicara. "Dadang, aku tidak bisa terus seperti ini," katanya, suara lembut tetapi tegas. "Kau semakin menjauh dariku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dadang menelan ludah, merasakan hatinya bergetar. Ia ingin memberitahu Ratna tentang semua yang terjadi, tetapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. "Aku hanya stres dengan pekerjaan," jawabnya, berusaha memberikan senyuman yang tidak tulus. Namun, Ratna tidak percaya. "Kau bisa mempercayaiku. Apapun yang terjadi, kita bisa hadapi bersama. Tetapi kau harus jujur padaku," tegasnya. Melihat ketulusan di mata Ratna, Dadang merasa tertekan. Ia ingin berbagi, tetapi rasa takut dan malu selalu menghalanginya. Setelah beberapa saat hening, Ratna bertanya, "Apakah ini tentang kekayaanmu?" Dadang terkejut. Ia tidak pernah membahas tentang kekayaan yang didapatnya, tetapi Ratna seolah bisa merasakannya. "Kau tidak perlu khawatir. Aku mencintaimu apa adanya, bukan karena harta," tambah Ratna, suaranya lembut tetapi penuh harapan. Mendengar kata-kata itu, Dadang merasa hatinya bergetar. Dalam sekejap, ia teringat akan semua yang telah ia lakukan, semua keputusan yang mengarah pada kegelapan. Aku hanya ingin melindungimu," ucapnya, suara bergetar. "Aku tidak ingin kau terjebak dalam hidupku yang kelam." Mata Ratna membelalak, dan ia terlihat terkejut. "Apa maksudmu? Kenapa hidupmu menjadi kelam? Apa yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya, suara penuh keingintahuan. Dadang merasa tertekan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Dalam momen emosional itu, Dadang merasa terjebak antara keinginan untuk berbagi dan rasa takut akan konsekuensi. Ia tahu bahwa jika ia memberitahu Ratna, ia bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, suara-suara gaib itu terus mengingatkannya akan tumbal yang harus dibayar. "Jangan beritahu dia, kau akan merusak hidupnya." Suara itu bergetar di dalam kepalanya, menambah ketakutan. Akhirnya, Dadang memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. "Aku akan memperbaiki semuanya, Ratna. Aku janji," ucapnya, berusaha meyakinkan, meskipun dalam hati ia tahu bahwa itu adalah kebohongan. Ratna terlihat kecewa, tetapi ia hanya mengangguk, berusaha menerima penjelasan Dadang yang samar. Hari-hari berlalu, dan beban di hati Dadang semakin berat. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, tidak hanya berjuang melawan suara-suara gaib tetapi juga menghadapi rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat Ratna, ia merasa seakan mengkhianatinya. Ia ingin melindungi Ratna dari kegelapan yang mengelilinginya, tetapi ia juga tahu bahwa semakin lama ia menyembunyikan kebenaran, semakin dalam ia terperangkap. Suatu malam, saat Dadang terbangun dari tidur yang gelisah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi suara bisikan itu kembali muncul. "Kau tidak akan bisa melarikan diri dari karma yang telah kau buat," suara itu menggema,
membuatnya terperangkap dalam ketakutan. Malam itu, Dadang memutuskan untuk pergi ke gua tempat ia melakukan ritual. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan kembali ke tempat yang mengubah hidupnya. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju gua, merasa hawa dingin menemaninya di sepanjang jalan. Setibanya di gua, ia merasakan aura yang menakutkan, seakan tempat itu hidup. Dalam kegelapan, ia berdiri di depan altar di mana ia melakukan ritual. Dadang merasakan ketegangan yang luar biasa, dan ia mulai mengucapkan mantra yang ia ingat. Aku memanggil kalian, makhluk yang kuasa. Aku ingin mengakhiri semua ini. Teriaknya, suaranya menggema di dalam gua. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus, membuatnya merasa seolah-olah ia berbicara pada kegelapan. Saat ia semakin putus asa, bayangan sosok wanita hamil itu muncul di hadapannya. Wajahnya terlihat lebih jelas, penuh kesedihan dan kemarahan. Kau tidak bisa menghindar, Dadang, katanya, suaranya lembut tetapi penuh kekuatan. Karma tidak akan pernah membiarkanmu pergi tanpa membayar harga. Dadang merasa tercekik oleh rasa bersalah. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Sosok itu menatapnya dengan tajam. Kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Tidak ada yang bisa membebaskanmu kecuali dirimu sendiri. Jika kau ingin melindungi Ratna, kau harus jujur padanya, katanya dengan tegas. Mendengar kata-kata itu, Dadang merasa terbangun dari kebingungan. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengakui kesalahannya. Rasa bersalah yang telah menggerogoti hidupnya tidak akan hilang sampai ia menghadapi kebenaran. Dengan tekad baru, Dadang berjanji pada dirinya sendiri untuk berbicara dengan Ratna dan mengungkapkan semuanya. Ia ingin melindungi wanita yang dicintainya dari kegelapan yang telah ia ciptakan. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kembali ke rumah, Dadang merasa berat langkahnya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia harus menghadapi Ratna dan mengungkapkan semua yang terjadi. Dalam kegelapan malam, ia berdoa agar Ratna bisa memahami dan menerima semua yang akan ia sampaikan, meskipun ia tahu bahwa kebenaran sering kali menyakitkan. Saat ia memasuki rumah, Dadang merasakan ketegangan yang menyelimuti. Ia tahu bahwa perjalanan menuju penebusan dimulai malam ini, tetapi ia juga merasakan ketakutan akan konsekuensi dari pengakuan yang akan ia buat. Dengan hati yang berdebar-debar, ia melangkah maju, bersiap untuk menghadapi karma yang tak terhindarkan. Malam itu, suasana di rumah Dadang terasa tegang. Lampu-lampu yang biasanya menerangi ruangan kini hanya menyisakan bayangan gelap di sudut-sudut, seolah mencerminkan kegelapan yang ada dalam hatinya. Dadang berdiri di depan cermin, menatap refleksinya. Wajahnya terlihat lelah, matanya yang biasanya bersinar kini tampak kosong. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan, ia harus menghadapi Ratna dan mengungkapkan semua yang tersembunyi. Setelah beberapa saat, Dadang mengumpulkan keberanian dan melangkah ke ruang tamu. Ratna sedang duduk di sofa, wajahnya tampak cemas. Ketika melihat Dadang, ia tersenyum, tetapi senyumnya tidak sepenuh hati. Dadang, kau kembali. Aku khawatir, katanya, suaranya lembut, tetapi ada ketegangan dalam nada bicaranya. Dadang merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. Ratna, panggilnya, suaranya bergetar. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Ratna menatapnya dengan penuh perhatian, dan Dadang merasa seakan semua beban di pundaknya menunggu untuk diungkapkan. Apa yang terjadi, Dadang? Kau bisa bercerita padaku, Ratna mendorongnya. Dadang mengangguk, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling menegangkan dalam hidupnya. Selama ini, aku telah menyimpan sebuah rahasia. Ini tentang bagaimana aku mendapatkan kekayaan yang kau lihat sekarang, ucapnya, suaranya mulai tremor. Aku melakukan pesugihan.
Mendengar kata pesugihan, wajah Ratna berubah. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Kau bercanda, kan? Itu tidak mungkin. Dadang merasakan ketegangan di udara. Aku tidak bercanda, Ratna. Aku pergi ke dukun dan melakukan ritual. Untuk mendapatkan kekayaan, aku harus memberikan tumbal, katanya, matanya berkaca-kaca. Dan tumbal itu adalah seorang wanita hamil. Ratna terdiam, tampak terkejut. Apa? Kenapa kau melakukan ini? Suaranya bergetar. Kau tahu itu salah, kan? Dadang merasakan hatinya hancur. Aku terdesak, Ratna. Aku tidak punya pilihan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita, untuk pernikahan kita. Jawabnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Tetapi aku tidak tahu bahwa semua ini akan berujung pada kegelapan yang mengancam hidupku. Dan sekarang, apa yang terjadi pada tumbal itu? Ratna bertanya, suaranya penuh emosi. Dadang menundukkan kepala, menggigit bibirnya. Aku tidak tahu, tetapi aku terus mendengar suaranya. Dia menghantuiku, Ratna. Aku merasa terjebak dalam kutukan. Ratna tampak bingung dan marah. Kau seharusnya tidak melakukan hal ini. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kita bisa mencari jalan lain. Teriaknya, suaranya berkisar antara kemarahan dan kesedihan. Dadang berusaha menjelaskan, tetapi Ratna sudah terlanjur terluka. Jadi, kau mengorbankan seseorang demi kekayaan. Itu tidak bisa dimaafkan, Dadang, Ratna berkata, air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku tidak tahu siapa dirimu lagi. Kau telah mengambil hidup seseorang demi kentunganmu sendiri. Dadang merasa hatinya hancur. Ia ingin meminta maaf, tetapi semua kata-kata terjebak di tenggorokannya. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti dirinya. Aku tidak ingin hidup seperti ini, Ratna. Aku ingin memperbaikinya, teriaknya, tetapi itu hanya membuat situasi semakin buruk. Memperbaikinya. Bagaimana kau bisa memperbaikinya? Kau sudah terlanjur melakukannya. Ratna menjawab dengan marah. Dan sekarang, kau ingin aku menerima semua ini. Aku tidak bisa, Dadang. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang terjebak dalam kegelapan seperti ini. Suara Ratna semakin meninggi, dan Dadang merasakan dinding di sekelilingnya runtuh. Aku tidak ingin kehilanganmu, ucapnya, suaranya penuh harapan. Aku mencintaimu, Ratna. Aku ingin kita bersama, meskipun aku telah melakukan kesalahan. Ratna menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Cinta tidak bisa membenarkan semua ini, Dadang. Kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalahmu. Di saat itu, Dadang merasakan sebuah kekuatan yang menghimpit jiwanya. Ia tahu bahwa ia telah merusak segalanya. Dalam kepedihan, ia merasa seolah-olah ia kehilangan segalanya. Aku akan mencari cara untuk mengakhiri semua ini, janjinya, tetapi Ratna hanya menggelengkan kepala. Aku tidak bisa bersamamu jika kau terus terjebak dalam kegelapan ini, ujarnya, dan saat itu, Dadang merasakan hatinya hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Ratna berbalik dan pergi dari ruangan, meninggalkan Dadang dalam kesedihan yang mendalam. Malam itu, Dadang merasa seakan dunia di sekelilingnya runtuh. Suara-suara gaib semakin keras, mengingatkannya akan semua yang telah ia lakukan. Ia merasa terkurung dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. Dalam keputusasaannya, ia kembali ke gua tempat ia melakukan ritual, berharap bisa menemukan jawaban untuk mengakhiri semua ini. Setibanya di gua, suasana terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran yang asing. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia mulai mengucapkan mantra, berharap bisa memanggil makhluk yang memberinya kekayaan. Aku memanggil kalian, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Teriaknya, suaranya menggema di dinding gua. Namun, tidak ada jawaban. Hanya ada suara angin yang berdesir, seakan mengabaikan panggilannya. Dalam kepanikan, Dadang mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Suara wanita hamil itu terdengar semakin dekat. Kau tidak bisa melarikan diri dari hukum karma, Dadang, suaranya penuh penyesalan. Sekarang,
kau harus membayar harga yang seharusnya. Dadang merasa tubuhnya bergetar, dan saat itu juga, seluruh dunia di sekitarnya seakan terbalik. Kegelapan menyelimuti dirinya, dan ia merasakan jiwanya terperangkap dalam duka yang tak berujung. Dalam sekejap, semua kesalahan yang pernah dibuatnya kembali menghantuinya, semua keputusan yang membawa pada kegelapan. Dengan air mata mengalir di pipinya, Dadang merasakan bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah memilih jalannya, dan sekarang ia harus menghadapi semua konsekuensinya. Dalam kegelapan gua itu, ia merasa terjebak, tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari. Semua harapan dan impian yang pernah ada sirna dalam sekejap, terperangkap dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri. Ketika ia terbangun keesokan harinya, Dadang merasa hampa. Semua kekayaan yang didapatkan tidak berarti apa-apa lagi. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan penyesalan yang menyertai setiap langkahnya tidak akan pernah hilang. Dalam kesepian, ia merenungkan semua pilihan yang telah diambil, dan bagaimana akhirnya semua itu membawa pada kehampaan yang mendalam. Akhirnya, saat senja tiba, Dadang berdiri di tepi sungai, melihat air mengalir tenang. Dalam diam, ia berdoa, berharap untuk menemukan kedamaian di dalam hatinya. Semua yang terjadi mengajarinya satu hal, bahwa mencari kekayaan dengan cara yang salah hanya akan membawa pada kehampaan. Dalam kesedihan dan pengakuan, ia merasakan bahwa pada akhirnya, hanya kebenaran yang bisa membawanya kepada penebusan. Namun, penebusan itu mungkin harus datang dengan harga yang sangat tinggi.